Halo, selamat datang kembali di kuliah perawatan mesin. Di segmen sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi Weibull, ya. Distribusi Weibull itu bermanfaat untuk ya, menentukan atau mencari ya, pola kegagalan yang terjadi dari suatu peralatan itu seperti apa, ya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan arah kebijakan perawatan dengan benar. Nah, sayangnya persoalan tersebut ya di kuliah-kuliah kita sebelumnya kita mencari parameter lokasi atau gamma itu dengan cara coba-coba. Nah, di segmen ini kita akan belajar tentang mencari nilai gamma ya dengan cara yang lain ya yang diusulkan oleh Pak Muralidar dan kawan-kawan. Sedikit mengulang tentang panduan dari segmen yang saya bahas saat ini ya. Ini panduan sebetulnya. Kalau Anda bisa menjawab semua pertanyaan ini dan bisa menjelaskannya, maka Anda sudah paham ya tentang PDF, CDF, reliability, failure rate, ya, parametric method, non parametric method, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kita ke eh, persoalan Weibull. Ya, sekarang ada di sini peta kita gitu ya. Nah, kalau Anda bisa menjelaskan semua ini, maka Anda sudah paham. Oke, ini adalah formulasi nih. Ini sebetulnya rumusnya yang ini. Gamma sama dengan sekian. Nah, ini T1 ini adalah eh, kegagalan waktu yang menunjukkan kegagalan pertama kali. Misalkan mesin-mesin kita gagal pertama kali pada jam ke-46, maka itu T1-nya adalah 46. Tn itu adalah waktu ke N. Ya. N itu apa? N itu adalah eh, banyaknya data yang kita miliki. Ya. Oke, kemudian J-nya itu apa? T ke J. Nah, J-nya ini menggunakan formulasi ini ya, jika datanya tidak disensor maka ini N kali P, jika datanya disensor maka ini adalah N kali P kali N per N. P itu apa? P itu pakai formulasi 0,8829 dikalikan N pangkat minus 0,3437 ya. Nah, ini sebetulnya metode yang diusulkan oleh Pak Muralidar dan kawan-kawan tahun 1992 ya. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana formulasi ini diturunkan. Nah, sebagai engineer kita akan coba manfaatkan ini ya untuk mencari nilai gamma. Oke, tanpa berpanjang-panjang, langsung latihan aja ya, gitu. Ini formulasinya Anda bisa rekam, bisa screenshot, Anda catat, boleh latihan. Saya punya mesin 10 sampel. Ingat 10 sampel ya. Bisa jadi mesin saya memang ada 10 atau sebetulnya ada 200, tapi yang saya catat datanya, yang saya observe, yang saya amati itu hanya ada 10. Jadi sampel size-nya adalah 10 ya. Nah, kemudian data yang saya punya itu 6 nih ya. Jadi kegagalan yang terjadi itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 waktu kegagalan yang tercatat. Jam ke-46, jam ke-64 sampai ke jam 150. Jadi dari 10 sampel itu tercatat 6 kali gagal dengan distribusi waktu seperti ini ya. Maka N-nya 6. N itu jumlah kegagalannya ya. Nah, ini P sama dengan rumusnya seperti ini. Ya.
Ya kita tinggal hitung aja sih sebetulnya, ini 6 disubstitusikan dapatlah P-nya 0,47 ya. Nah, jika kita menggunakan apa sensor data itu berarti semua data ini dilibatkan ya. Oke. Maka J-nya itu adalah ini N kali P kali N dibagi N besar. Ya, N kecilnya jumlah kegagalannya 6, P-nya adalah 0,47 sekian ya, tadi udah kita hitung. Kemudian ini dibagi banyaknya sampel 10 ya. Itu hasilnya 1,717. Ingat, ini simbol kurung kotak ini adalah pembulatan. Jadi cari angka bulat yang terdekat. 1,7 itu angka terdekatnya 2. Jadi J-nya itu 2. Ya. Nah, tinggal kita hitung gamma. Gammanya itu adalah T1 dikali Tn. N-nya 6, berarti T1 dikalikan T6. T1-nya adalah 46, terus yang ke-6 1 2 3 4 5 6. Ini adalah 150. TJ, J-nya 2. Berarti ini 64 kuadrat. Nih. Jadi yang kegagalan kedua itu terjadi pada jam ke-64. Oke, gampang ya? Gampang. Jadi 46 kali 150 dikurangi 64 kuadrat per 64 tambah 150 dikurangi 2 kali 64. Ya kita anggap 41 lah ya. Itu gamma. Nah, kalau Anda sadari sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang saya gunakan. Data ini adalah data yang saya gunakan di kuliah sebelumnya. Ya, jadi ada, kalau Anda plot di Weibull ini garisnya tuh melengkung. Terus kita udah pernah dapet tuh sebetulnya nilai gammanya itu 30 ya. Ya. Gammanya itu 30 begitu. Nah, Pak kok ini dapatnya 41? Mana yang benar? Tidak ada yang sempurna ya. Jadi Pak Muralidar ini mengusulkan suatu metode untuk memperkirakan nilai gamma yang tentunya itu kalau kita plot di kertas Weibull ya. Dulu kita pernah dapat dengan cara coba-coba itu adalah 30. Tapi setidaknya begini, 41 ini memberikan kepada kita tentang tebakan awal ya. Jadi kalau 41 itu kelebihan ya, nilai gammanya terlalu besar, yang sebetulnya adalah 30. Nah, kita bisa kurangkan ya dari 40 ke 35, dari 35 ke 30 ya. Kalau Anda tidak punya gambaran sama sekali, mungkin Anda akan mencoba gammanya itu 1, 2, gamma sama dengan 1. Nah, Anda padahal gamma yang benar itu 30. Anda harus 30 kali coba tuh, gamma sama dengan 2, gamma sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi sekalipun ini tidak langsung memberikan nilai gamma yang katakan akurat ya, tapi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk memberikan tebakan awal ya. Nah, setelah kita mendapatkan gamma apa ya, kita plot lagi Weibull-nya ya, plot lagi tentu saja dengan TJ yang berbeda. Saya kasih notasi TJ aksen. Nah, berarti kita plot yang 46 ini dikurangi 41 ini menjadi 5, 64 kurangi 41 menjadi 23 dan seterusnya ya. 150 kurangi 41 menjadi 109. Anda plot ulang data ini ya sebagai sumbu X, sumbu Y-nya adalah median rank. Anda coba apakah mendapatkan garis lurus atau tidak? Ya, Anda bisa amati di kertas Weibull. Ya. Nah, Pak Muralidar ini juga mengusulkan dua nilai J yang berbeda sebetulnya ya. Nah, ada nilai J yang uncensored. Jadi kalau uncensored itu datanya itu disensor ya. Tidak disensor, maaf. Ya, kalau tidak disensor itu berarti yang dilibatkan itu hanya sebagian.
Nah, nanti yang membedakan apa? Rumusnya itu J-nya itu adalah NP. Ya, kalau tadi kan sebelumnya NP dikali N per N besar gitu ya. Nah, ini 6 kali P-nya masih sama. Nah, dapatnya 2,86, ini jadi 3. Nah, maka TJ-nya itu menjadi T3. Kan J-nya sama dengan 3, berarti ini 83. 83 Anda substitusikan kemari ya ke TJ ini dan ke sini, dapatlah 0,3667. Sama sekali berbeda ya. Sama sekali berbeda. Ya, pada ujungnya kita perlu coba ya kedua nilai ya, lalu kita cari yang paling mendekati. Nah, Pak, ini kan tidak akurat 100%. Ya, setidaknya itu memberikan metode ini ya memberikan tebakan awal yang cukup dekat dengan 30. Ya, jadi kan nilai gamma yang kita dapatkan di kuliah sebelumnya 30. Di sini 41. Ya, itu jauh lebih baik ketimbang Anda mencari sejak awal gammanya sama dengan 5. Anda coba lagi gamma sama dengan 10, coba lagi gamma sama dengan 15. Anda akan banyak sekali mencoba, ya. Nah, di sisi lain, ya, kita juga bisa pakai perangkat lunak, ya, pakai perangkat lunak, pakai software. Nah, di sini saya akan coba memperagakan ya bagaimana cara mencari nilai alfa, beta, gamma untuk dua peralatan, ya, dua kelompok peralatan. Yang ini adalah desain A, desain B. Jadi sebutlah dua manufacturer yang berbeda membuat produk yang sama. Saya sebut ini desain A, ini desain B. Ya. Atau satu manufacturer pun bisa mengeluarkan desain A dan desain B, itu boleh gitu ya. Tinggal Anda mau mengeluarkan uang berapa untuk peralatan yang lebih reliable. Ya. Oke. Nah, ini data A itu sampel 1, sampelnya ada 10 ya. Anda lihat tidak urut nih, 726.044 siklus. Ini boleh jam, boleh siklus ya. Jadi kalau bearing itu sudah lewat berapa siklus tuh, berapa putaran, berapa ratus ribu gitu ya. Atau kalau poros berputar sudah berapa kali putaran, karena poros itu rawan fatigue ya. Ya. Nah, ini sampel 1 gagal pada siklus ke 726.000 sekian. Sampel kedua gagal pada siklus ke 615.000 sekian. Nah, ini angkanya belum urut ya, belum urut dari kecil ke besar, tapi anggaplah kita catat ini apa adanya. Begitupun dengan desain yang B, kita catat nih. Ya. Nah, kita coba kerjakan soal yang pertama ini, soal ini untuk desain A dulu ya. Jadi desain A dulu. Nah, ini pakai cara Pak Muralidar ya, tapi dengan bantuan software. Oke. Ingat ini rank. Jadi rank itu ranking ya, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini yang paling jelek, artinya gagalnya paling awal kan. Kegagalan pertama itu tercatat pada siklus ke 384.558. Boleh juga ini jam, boleh. Ya, satuannya Anda sesuaikan. Diurut dari kecil ke besar. Ya. Kemudian ya tentu Anda harus hitung ini P-nya itu adalah berapa? Kalau pakai cara Pak Muralidar ya, Anda akan dapat P-nya 0,4, J-nya adalah 4, maka gamma-nya itu adalah 300.526. Oke ya. Jadi gamma-nya itu yang direkomendasikan Pak Muralidar itu adalah 300.000. Berarti sebetulnya nggak jauh dari situlah kira-kira. Kebayang kalau Pak Muralidar ini tidak mengusulkan metode,
berapa gamma yang harus kita tebak. Mungkin kita nebaknya 10, 20, 30 sampai ke 300.000 itu harus berapa kali percobaan. Ya. Nah, di sini oke, ini sebetulnya contoh hasil perhitungan yang sebetulnya sama juga dengan di slide selanjutnya ya. Nanti saya akan tunjukkan kembali. Cuma di sini saya mau mengingatkan ulang tentang median rank yang rumusnya adalah J min 0,3 per N tambah 0,4. J-nya 1 sampai 10. Jadi kalau ini J-nya 1, N-nya 10. Anda hitung nih median rank. Jadi ini adalah 0,067 atau 6,7%. Ya. 6,7%. Dan seterusnya Anda hitung sampai ke sini ya. Nah, lalu Anda hitung nanti ini yang double logaritma natural 1/1 min median rank. Berarti ini kan reliability. Ya, sebetulnya ya. Reliability. Kemudian ini adalah ln siklus dikurangi gamma. Nah, ini yang akan kita plot itu, ini menjadi sumbu X, ini menjadi sumbu Y. Ya. Nah, di dalam Microsoft Excel Anda perhatikan ya, gini. Ini adalah data yang sudah kita urutkan, ini ranking ya. Nah, di sini saya tetap menggunakan cara coba-coba nilai gamma. Ya, gammanya itu saya coba-coba. Gammanya saya list di sini nih. 50.000, 100.000, 150.000 dan seterusnya ya. Nah, nanti data-data ini ya, logaritma natural dari cycle min gamma yang kita coba. Misalkan kita sedang mencoba gammanya 50.000, berarti kalau dikurangi ini adalah logaritma natural dari ini dikurangi 50.000, hasilnya ini. Nah, sedangkan ini Anda hitung logaritma natural dari 1/1 min MR. MR itu median rank. Ya. Nah, terus Anda plot ya, Anda lakukan regresi, Anda cari sendiri ya bagaimana cara mencari regresi di Microsoft Excel. Kemudian di sini munculkan persamaan garis lurusnya dan R square atau fitnessnya seberapa bagus ya. Nah, lalu Anda catat ketika gammanya 5.000, R square-nya berapa? 0,972. Ketika gammanya Anda coba 10.000, Anda catat lagi, Anda cek lagi R-nya, Anda rekap di sini. Nah, ini adalah grafik antara ini nilai gamma, yang ke atasnya itu adalah nilai R kuadrat. Cari yang R kuadratnya paling besar. R kuadrat paling besar itu artinya titik-titik ini diwakili dengan baik oleh persamaan garis lurus ini. Ya. Nah, jadi persamaan garis lurus ini ada banyak kan. Bisa saja saya tebak garisnya lurusnya begini, bisa begini gitu ya. Banyak kemungkinan. Nah, carilah yang paling fit ya, paling cocok. Dari sini kita dapat bahwa yang paling tinggi R kuadratnya itu terjadi pada gamma sama dengan 180.000 ya. Jadi itulah gamma yang kita pilih ya. Nah, gamma yang kita pilih adalah sekian. Kemudian ya, nilai beta itu Anda bisa lihat dari ini nih, koefisien X. Jadi ini 2,8917 itu adalah beta. Sedangkan alfa ya, alfa itu interceptnya ini nih, minus 37,997 itu adalah beta ln alfa ya. Ya, beta ln alfa tuh ini kan. Ya. Nah, jadi Anda nanti 38 lah kita sebut ya ini ya. 38. Kemudian ya Anda lihat lagi di slide sebelumnya ya. Di kuliah sebelumnya. Jadi ini adalah sumbu Y. Ya ini kan ln, ini sumbu Y-nya itu adalah ln dari ln. Nah, ini kan yang ini ya. Sumbu X-nya tuh ini nih.
Nah, interceptnya adalah ini 38. Jadi loan dari persamaannya itu sebetulnya loan dari minus alfa ya gitu ya. Minus dari loan alfa, minus beta loan alfa itu sama dengan minus 37,997. Oke, saya berharap Anda berlatih ya, hitung manual atau mungkin pakai perangkat lunak ini ya. Ini untuk kasus mesin A. Untuk kasus yang desain B ini ya, kita pakai metode yang sama. Nah, cuma di sini ada sesuatu yang menarik ya. Kita gunakan prosedur yang sama dengan sebelumnya. Tapi nilai R kuadratnya itu terjadi di sini, yang mana itu gamanya adalah minus 50.000. Ya. Apa artinya gamma minus? Kalau gamma sama dengan 50.000 itu artinya kegagalan terjadi atau dimulai sejak jam operasi ke 50.000. Kalau minus, nah ya bisa saja barang yang kita beli itu adalah barang yang second hand, bekas. Ya, kita ini pemilik kedua. Ya. Jadi sebetulnya saya bisa meminta sebetulnya kalau saya beli kendaraan bekas ya, dengan catatan saya rajin merekam tuh, misalkan sering terjadi, yang sering gagal apa di kendaraannya. Misalkan ya motor listrik lah, motor DC ya. Ya, di kendaraan kita itu, di mobil khususnya, itu banyak motor DC, mulai dari engine start ya, kemudian wiper, kaca ya, power window, kemudian apalagi wiper depan belakang ya, power window ada 4. Nah, kemudian ya mungkin kendaraan mewah lebih banyak lagi tuh motornya ya. Dengan catatan saya rajin tuh, misalkan ini gagal jam sekian, gagal jam sekian. Anda hitung tuh sampelnya ada berapa, hitung jumlah motor listriknya. Kalau ternyata itu minus 50.000, berarti sebetulnya kegagalan itu terjadi sejak di pemilik pertama. Karena saya menghitung T sama dengan 0 itu adalah ketika saya membeli kendaraan bekas itu. Yaitu kasusnya kendaraan. Kalau Anda investasi pesawat terbang untuk bisnis ya, beli pesawat bekas itu bukan hal yang aneh ya. Itu biasa. Kalau harganya 2 triliun, harga baru, dan saya bisa beli harga bekas dengan harga 1,2 triliun, ya saya kira untuk bisnis layak dipertimbangkan ya. Nah, kegagalan apa yang terjadi, kita harus rekam tuh, apalagi kalau penerbangan itu ketat sekali ya. Perawatan yang kita lakukan itu apa saja itu harus terekam. Tanggal berapa, kerusakannya apa, komponen apa yang diganti, vendornya dari mana, siapa yang mengerjakan, itu harus tercatat baik. Ya. Karena itu menggambarkan tanggung jawab ya terhadap keselamatan. Ya. Oke. Jadi Anda semoga paham nilai angka yang minus itu berarti saya bisa melacak sebetulnya sejak saya beli ya, anggaplah ketika beli ini adalah tahun ke X begitu ya. Nah, 50.000 jam ke belakang dari tahun X itu, artinya ke masa lalu ya, itu adalah ketika pesawat itu ada di kepemilikan maskapai yang pertama. Nah, disitulah sebetulnya kegagalan itu mulai terjadi. Anda bisa sebetulnya melacak maintenance apa yang dilakukan pada T sama dengan minus 50.000 itu ya, sehingga kegagalan ini terjadi. Anda bisa mencari sumbernya dari sana ya, atau plus minus sekian. Tentu saja nilai gamma ini kan tidak akurat betul ya.
Kalau dua mahasiswa mengerjakan soal yang sama dengan cara ini, bisa jadi ada yang dapat gamanya 50.000, ada yang dapat gamanya katakanlah 49, minus 49.000, minus 51.000. Berarti Anda perlu melacak dokumen perawatan ya di sekitar itu gitu ya. Bisa apa plus minus 10.000 katakan ya. Nah, itu memberikan gambaran yang baik kepada kita tentang dokumen mana yang perlu kita cek. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, kalau kita cek seluruh dokumen sejak pesawat itu lahir sampai sekarang, mungkin 5 tahun investigasinya baru selesai itu. Oke, selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya.